Hai, di sini saya Medi Tirgawito Siombing akan melanjutkan materinya mengenai perjanjian lingkungan internasional. Model tradisional dan komando biasanya itu melibatkan bidang kepedulian lingkungan yang ditangani oleh pemerintah. Dalam beberapa dekade terakhir itu, masalah lingkungan lintas batas semakin meningkat. Dalam kebijakan lingkungan CIC dicirikan oleh 3 jenis standar yang berbeda. Penggunaan standar itu ditentukan oleh berbagai faktor, sifat dari masalah lingkungan dan kapasitas administrasi badan pengatur itu dicirikan ada 3. Yang pertama itu adalah standar lingkungan. Standar lingkungan ini adalah standar yang didorong oleh pusat. Batas numerik yang dapat ditegakkan secara hukum sering digunakan untuk menentukan standar, tetapi istilah ini dapat digunakan secara lebih luas, yaitu dengan menggambarkan aturan yang lebih umum tentang pemerintahan. Yang kedua itu standar sasaran, di mana kondisi lingkungan polutan masuk adalah pusat dari standar ini. Ini dapat dibagi lagi menjadi standar ambien dan standar reservoir. Standar ambien menentukan target yang berlaku untuk regulator dan pembuatan kebijakan, sedangkan standar penerima berlaku untuk yang diatur dan menyatakan bahwa tingkat maksimum yang ditentukan tidak boleh dilampaui. Yang ketiga itu ada standar kinerja. Ini menentukan pelepasan polutan apa ke lingkungan dapat diterima. Jadi disarankan bahwa jika kepatuhan mencapai tingkat yang sesuai, mungkin ada tingkat kepastian yang baik dari hasil lingkungan. Peraturan CIC memiliki potensi untuk mengarah pada revolusi yang lebih cepat dari tujuan kebijakan lingkungan tertentu. Ini juga dapat memberikan kejelasan bagi mereka yang tunduk pada peraturan tersebut. Itu adalah masa depan pendekatan kontrol dan komando dalam kebijakan lingkungan. Di mana peran LSM lingkungan dalam pembuatan kebijakan telah berubah secara drastis dalam beberapa dekade terakhir. Jumlah mereka dan pengaruh yang mereka berikan pada pemerintah itu dan negosiasi di tingkat nasional itu telah meningkat. Jadi keterlibatan LSM telah membantu pengembangan kebijakan internasional dalam sejumlah cara. Banyak kebijakan lingkungan telah dipengaruhi oleh penelitian yang dikumpulkan oleh organisasi-organisasi. Mereka juga bertindak sebagai pelapor yang memperbarui regulator, kemajuan dan kepatuhan. Perpaduan pendekatan yang berbeda melibatkan berbagai aktor dan jenis peraturan mungkin merupakan jawaban yang terbaik.